Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para pejuang UKS, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang UKS, ya. Karena UKS ini adalah suatu hal yang sudah bertransformasi dari UKS yang dulu kita kenal, yaitu seperti UKS yang ada di ruangan kecil, ya, dalam keadaan kumuh, tidak terurus, bahkan bersebelahan dengan gudang, bersebelahan dengan toilet dan lain sebagainya. Jadi di mana bahwa UKS itu bukan hal yang penting, ya, yang kita temukan, tapi UKS itu harus segera kita benahi, kita harus transformasi UKS, bahwa UKS itu adalah sebuah sekretariat untuk melakukan pengurusan dan pelayanan kesehatan para peserta didik, ya, dan juga sebagai sekretariat di mana seluruh lingkungan sekolah, madrasah, SLB ataupun pesantren, ya, itu tempatnya kita melakukan konsolidasi, koordinasi dan lain sebagainya, sehingga di akhirnya kita bisa menciptakan sebuah sekolah atau madrasah sehat yang bersertifikasi UKS. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang memang kita perlukan di sini, yaitu bahwa dalam melakukan kegiatan-kegiatan awal di mana kita melakukan pembinaan terhadap UKS ini memerlukan sesuatu yang lebih. Karena apa? Karena hasilnya nanti juga akan lebih. UKS adalah tempat di mana sasaran kita di program itu hampir 80% ada di sana, ya. Jadi kita harus melakukan pembinaan dan pengembangan UKS. Selama ini kita sudah mencoba, bahwa kita sudah menjalankan pemeriksaan screening atau yang kita kenal dengan penjaringan kesehatan, dan juga di beberapa sekolah juga sudah dilakukan pemeriksaan berkala, namun belum membawa efek yang signifikan. Karena apa? Karena kita hanya berorientasi hanya terhadap peserta didiknya saja, tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya, ya, lingkungan sekolahnya, kelasnya, toiletnya, ya, tempat pembuangan limbah, pembuangan sampah, rokok, kantin dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi derajat kesehatan para peserta didik kita cukup besar. Ya, kita perkirakan dari analisa-analisa yang sudah kita coba melakukan pengkajian, di mana lingkungan itu hampir 70% mempengaruhi pelayanan kesehatan. Jadi misalnya begini, salah satu contoh bahwa di sekolah kita sudah lakukan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, penjaringan kesehatan misalnya, ya. Anak kita sudah lakukan penjaringan kesehatan, anak sudah kita lakukan pemeriksaan berkala, tetapi tidak ada toilet atau WC di sekolah tersebut. Terus pada saat anak-anak ini atau peserta didik ini mau melakukan BAB atau buang air kecil, buang air besar, mereka melakukan ditahan, ya, atau mereka melakukan di semak-semak atau di belakang sekolah dan lain sebagainya, ya, karena tidak ada toilet atau WC di sekolahnya. Pun kalau ada, itu dalam keadaan terkunci. Nah, ini contohnya. Tentu pada saat anak-anak atau para siswa kita atau peserta didik ini merasa mau BAB terus tidak dapat tempat, sehingga terjadi reabsorpsi kembali. Nah, bagaimana kita bayangkan coba, berapa penyakit yang seharusnya dibuang, sumber penyakit, bahan-bahan yang memang tidak diperlukan oleh tubuh lagi,
harus diabsorpsi lagi oleh tubuh, ya, terjadi reabsorpsi, sehingga sangat mempengaruhi tentang kesehatan peserta didik. Nah, itu salah satu contoh saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kami berharap bahwa pihak sekolah, madrasah dan puskesmas pembina, ya, pembina ini untuk bisa bekerja sama dengan baik, didasarkan dengan tusi masing-masing, ya, bahwa ini bukanlah suatu pekerjaan tambahan, tapi ini masuk tupoksi kita, ya, ini masuk pekerjaan yang memang rutin kita lakukan dan ini menjadi pekerjaan sehari-hari kita. Nah, itu yang harus kita rubah paradigmanya, bahwa ini bukan pekerjaan tambahan, ya, karena sudah dibuat penjadwalan dengan baik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian begitu juga dengan sekolah atau madrasah, ya. Sekolah dan madrasah juga harus merubah paradigma terhadap UKS, mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah, para guru, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu harus merubah paradigma bahwa mereka harus peduli dengan UKS, ya. Bagaimana mereka harus peduli dengan UKS? Artinya itu adalah kewajiban kita di kesehatan untuk memberikan pencerahan atau memberikan informasi, ya, memberikan informasi yang tepat terhadap para guru, kepala sekolah, dan sivitas akademika di sekolah tersebut, sehingga mereka terpapar dengan yang namanya UKS. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan UKS, tidak ada lagi di pihak sekolah yang menyatakan, oh itu bukan urusan kami, oh itu bukan urusan guru, oh itu bukan urusan wakil kepala sekolah. Jadi kita berharap sekali bahwa paradigma yang kita bangun nanti, di mana UKS itu adalah menjadi urusan kita bersama, ya, menjadi urusan kita bersama, sehingga UKS bisa kita lakukan pembinaan dan pengembangan dengan baik. Nah, memang ini tidak bisa kita lakukan seperti membalik telapak tangan, ya. Kerjasama lintas sektor dan lintas program harus kita lakukan sebaik mungkin, sehingga ini bisa kita lakukan bersama. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama, supaya UKS akan semakin baik, karena kita berharap di sekolah dan madrasah ini bisa kita lakukan implementasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, ya, mulai dari minimal sampai paripurna, ya, mulai dari paripurna. Nah, saya coba membuat sebuah logika di mana salah satu contoh di wilayah Bapak Ibu di kabupaten kota, misalnya kita punya 10 sekolah menengah atas yang kita lakukan pembinaan, misalnya, ya, ada 10 SMA, SMK, dan MA yang kita lakukan, dan kemudian ini muridnya atau peserta didiknya kita ambil rata-rata ya sekitar 500 siswa per sekolah, ya, atau per madrasahnya. Jadi kalau kita kalikan 10, ini ada 5.000, ya. Jadi kalau kita mulai melakukan pelayanan kesehatan mulai dari minimal sampai paripurna, sehingga semua peserta didik ini mendapatkan pelayanan yang baik, ya, sampai paripurna, malah ini kita punya 5.000 anak yang sudah mendapat pelayanan kesehatan yang baik, ya, mendapat pelayanan kesehatan baik, penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelayanan kesehatan remaja, pemberian TTD, dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah mendapat hal-hal yang baik, sehingga kecenderungan sekian tahun yang akan datang 5.000 ini, ya, 5.000 anak ini kemungkinan besar tidak akan memberikan atau penyumbang, ya, tidak akan lagi menyumbang AKI, AKB ataupun
stunting. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kalau ini kita lakukan bertahun-tahun, ya, misalnya dari 10 sekolah ini dengan 5.000 siswanya, mungkin satu sekolah keluar masuk itu 1.000 misalnya, ya, pada tahun ini masuk 1.000 keluar 1.000, kemudian masuk 1.000 keluar 1.000. Nah, itu akan menambah aset kita bahwa kita bisa menekan AKI, AKN, dan stunting, insya Allah. Itulah yang menjadi cita-cita kita di program, supaya kita terbebas dari stunting, AKI, AKB. Ya, itu saja kira-kira Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran kita bersama, sehingga kita punya satu visi ya bersama untuk membangun UKS di daerah kita masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.